sini, Pak Bupati Kendal kalau hadir di sini, Ibu Bapak sekalian, pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN telah memberikan dukungan yang begitu sangat besar dan masif kepada BUMN di Indonesia. Kalau dilihat sejak tahun 2005 hingga tahun 2021, total penyertaan modal negara dari APBN kepada BUMN kita telah mencapai 342,31 triliun rupiah. Tentu ini adalah suatu dana yang sangat besar dan bukan tanpa tujuan. BUMN didirikan dengan tujuan dan beroperasi sesuai dengan landasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Tujuan dari pendirian Badan Umum Milik Negara BUMN menurut Undang-Undang 19 Tahun 2003 adalah 1. Meningkatkan mutu pelayanan. Ketatnya sekali lagi kompetensi, profesionalitas, dan integritas dari pengelola BUMN. Sebagai agent of development dan juga sebagai value creators, tentu BUMN diharapkan akan terus dinakodai oleh orang-orang yang memiliki mission pembangunan dan memiliki mission untuk menciptakan nilai tambah dan menimbulkan apa yang disebut multiplier linkage atau keterkaitan dan daya dorong yang lebih besar bagi masyarakat, ekonomi, dan dunia usaha lainnya. Hari ini saya sekali lagi berdiri di sini menyaksikan suatu penandatanganan penyertaan modal negara yang sebetulnya PMN ini sudah ada di dalam Undang-Undang APBN tahun 2021. Yaitu untuk 2 BUMN yang tadi telah disebutkan, yaitu BUMN PT Kawasan Industri Wijaya. Sesudah kita melakukan beberapa series penandatanganan letter of commitment dari BUMN yang mendapatkan penyertaan modal negara, itu kita mulai lakukan bersama-sama dengan Kementerian BUMN. Kenapa itu perlu diseremonikan, perlu disampaikan ke masyarakat dan terutama kepada Board of Directors maupun Board of Commissioner? Karena selama ini kalau saya perhatikan, BUMN sangat serius waktu menyiapkan dirinya untuk bisa mendapatkan PMN. Mulai membuat proposal, tentu melakukan lobby pendekatan ke berbagai stakeholder, dan meyakinkan sekali bahwa PMN itu sangat-sangat penting, tidak hanya untuk BUMN itu, tapi sering disebutkan ini untuk tujuan pembangunan. Pokoknya usahanya all out, semua direksinya datang, diundang pasti rajin, mau siang, mau malam, mau subuh, datang karena mau dapat PMN. FGD dijabatin. Begitu PMN itu sudah masuk Undang-Undang APBN, dibahas, datang juga. Sesudah dicairkan, BUMN-nya tiba-tiba kayak nggak kenal. Seolah-olah effort yang paling besar adalah mendapatkan PMN. Padahal di dalam struktur tata kelola, effort memang besar untuk mendapatkan PMN karena harus bisa
dapat dijustifikasi mengapa pemerintah harus menyisihkan uang rakyat bagi BUMN tersebut. Harus ada justifikasi dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi tadi yang disebutkan sesuai dengan Undang-Undang BUMN, apakah menciptakan nilai tambah, memberikan pemberdayaan bagi masyarakat, meng-create job, meng-create value, dan mengurangi kemiskinan. Semuanya menjadi sangat penting. Sehingga memang proposalnya harusnya meyakinkan. Ibu Bapak sekalian, pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN telah memberikan dukungan yang begitu sangat besar dan masif kepada BUMN di Indonesia. Kalau dilihat sejak tahun 2005 hingga tahun 2021, total penyertaan modal negara dari APBN kepada BUMN kita telah mencapai 342,31 triliun rupiah. Tentu ini adalah suatu dana yang sangat besar dan bukan tanpa tujuan. BUMN didirikan dengan tujuan dan beroperasi sesuai dengan landasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Tujuan dari pendirian Badan Umum Milik Negara BUMN menurut Undang-Undang 19 Tahun 2003 adalah 1. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, sebagai perintis kegiatan-kegiatan yang belum bisa dilaksanakan oleh sektor swasta maupun koperasi, diperintis. Dan yang kelima, memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Jadi di dalam konteks kita bernegara dan dalam mengelola ekonomi, negara membentuk badan usaha yang dimilikinya dengan tujuan mulia tersebut. Sering pada saat kita membuat undang-undangnya tujuannya mulia. Waktu membuat badan usahanya tujuannya mulia, shareholdernya. Apakah tujuan dan cita-cita itu tercapai tergantung kepada yang menjalankannya. Jadi ibarat negara ingin membuat suatu badan usaha, yaitu membeli mobil, sudah dibuat mobilnya, dibeli dengan bensin penuh, diberikan kuncinya, dan dibilang bahwa kamu harus menuju ke tujuan itu. Pada saat kuncinya diberikan kepada Board of Director dengan Board of Commissioner yang mengawasinya, maka kita tergantung kepada yang nyopir mobil itu. Bener nggak menuju ke tujuan itu? Dia bisa menjalankan missionnya sehingga mencapai kepada tujuan yang sudah atau yang dalam hal ini ditetapkan. Oleh karena itu memang kompetensi, profesionalisme, integritas dari yang menjalankan badan usaha itu menjadi sangat penting. Dalam hal ini
Tentu saja BUMN memiliki kewajiban karena dimiliki negara, merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Entitas itu adalah bertindak seperti korporasi, namun tujuannya tidak hanya tadi saya sebutkan yang nomor 3 adalah mencari keuntungan. Tapi ada tujuan mulia yang lain, tapi jelas tidak ada di dalam tujuan di dalam undang-undang itu adalah menciptakan kerugian. Mencari keuntungan dan manfaat lain tapi tidak ada di dalam undang-undang itu disebutkan menciptakan kerugian. Jangan sampai tujuan-tujuan lain yang ada di dalam undang-undang tersebut menjadi alasan bagi BUMN untuk kemudian menciptakan kerugian. Di sini letaknya sekali lagi kompetensi, profesionalitas, dan integritas dari pengelola BUMN. Sebagai agent of development dan juga sebagai value creators, tentu BUMN diharapkan akan terus dinakodai oleh orang-orang yang memiliki mission pembangunan dan memiliki mission untuk menciptakan nilai tambah dan menimbulkan apa yang disebut multiplier, linkage atau keterkaitan dan daya dorong yang lebih besar bagi masyarakat, ekonomi, dan dunia usaha lainnya. Hari ini saya sekali lagi berdiri di sini menyaksikan suatu penandatanganan penyertaan modal negara yang sebetulnya PMN ini sudah ada di dalam Undang-Undang APBN tahun 2021, yaitu untuk 2 BUMN yang tadi telah disebutkan, yaitu BUMN PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan PT Sarana Multigria Financial. Pemerintah dalam hal ini melakukan PMN di 2 BUMN ini tentu dengan tujuan. Tadi telah dijelaskan, sesudah kita melakukan beberapa series penandatanganan letter of commitment dari BUMN yang mendapatkan penyertaan modal negara. Itu kita mulai lakukan bersama-sama dengan Kementerian BUMN. Kenapa itu perlu diseremonikan, perlu disampaikan ke masyarakat dan utama kepada Board of Directors maupun Board of Commissioner? Karena selama ini kalau saya perhatikan, BUMN sangat serius waktu menyiapkan dirinya untuk bisa mendapatkan PMN. Mulai membuat proposal, tentu melakukan lobby pendekatan ke berbagai stakeholder, dan meyakinkan sekali bahwa PMN itu sangat-sangat penting, tidak hanya untuk BUMN itu, tapi sering disebutkan ini untuk tujuan pembangunan. Pokoknya usahanya all out, semua direksinya datang, diundang pasti rajin, mau siang, mau malam, mau subuh, datang Pak, karena mau dapat PMN. FGD dijabani. Begitu PMN itu sudah masuk undang-undang APBN, dibahas, datang juga. Sesudah dicairkan, BUMN-nya tiba-tiba kayak nggak kenal. Seolah-olah effort yang paling besar adalah mendapatkan PMN. Padahal di dalam struktur tata kelola, effort memang besar untuk mendapatkan PMN karena harus bisa dijustifikasi mengapa pemerintah harus menyisihkan uang rakyat bagi BUMN tersebut. Harus ada justifikasi, bahkan ikatan
kontrak kinerja yang logis. Tadi Pak Bupati Haji menyampaikan bahwa beliau pernah melamarkan salah satu menteri kita dan menikahkan. Jadi kalau istilahnya orang BUMN tadi waktu mengikhtiarkan BUMN seperti orang pacaran menunjukkan yang terbaik. Begitu udah ijab terus lupa, sudah taken for granted. Jadi BUMN ini diseremonikan sebetulnya merupakan sebagai announcement ke publik bahwa BUMN tersebut mendapatkan uang negara untuk mencapai berbagai target-target kinerja sesuai dengan sumber dana yang dicairkan. Tentu dalam hal ini ada indikator apa yang disebut output, outcome yang jelas, dan juga sasaran-sasaran yang benar-benar dirasakan dan bisa dilihat manfaatnya oleh seluruh stakeholder. Ini adalah bagian dari membangun budaya tata kelola yang baik. Direncanakan untuk terus berjalan di tahun-tahun berikutnya. Itu pun di dalam proses sering kita dari BUMN, kami di Kementerian Keuangan, kemudian ke DP. Boleh mengepalkan tangan semuanya Pak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Boleh jempol. Silakan jempol Bapak Ibu. Jempolnya 1, 2, 3. Sekali lagi.